Hai, semangat pagi. Jumpa kembali ya bersama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang baik, apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu bersemangat. Kali ini Bu Guru akan memberikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Berikut ini adalah dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian tuliskan ya informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut ini. Nah, seperti ini ya anak-anak. Pada paragraf 1, kita tuliskan di kolom 1, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda menimbulkan tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Kemudian pada paragraf kedua, sejak peristiwa Sumpah Pemuda, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Kemudian paragraf ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa dan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk negara kesatuan. Nah, anak-anak, pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, anak-anak, inilah lagu Indonesia Raya. Lagu yang pertama kali dinyanyikan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Kalian pastinya sudah hafal ya lagu ini. Coba kalian nyanyikan dengan semangat dan penuh hikmat ya. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kalian jelaskan ya. Nah, anak-anak, kalian pastinya akan merasa bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia dan tumbuh semangat dalam jiwa untuk bersama-sama memajukan negeri ini setelah kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, bukan? Kemudian yang kedua, bagaimanakah nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Coba kalian jelaskan ya. Ya, benar. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada Do sama dengan G dengan birama 4/4. Temponya con bravura, yang artinya lagu ini dibawakan dengan penuh semangat. Selanjutnya, apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Coba kalian jelaskan ya. Ya, benar sekali. Karena lagu ini pertama kali dinyanyikan pada Sumpah Pemuda 1928 yang merupakan tonggak persatuan rakyat Indonesia.
Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita tentang peristiwa Sumpah Pemuda, juga dampaknya terhadap perjuangan bangsa. Sekarang kita akan belajar tentang peristiwa mengembun dan juga menyublim. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, ternyata masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair ya. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Nah, peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari merupakan salah satu contoh yang dapat kamu temukan. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Nah, itulah sebabnya kita akan temukan embun di atas dedaunan atau rumput-rumput hijau pada pagi hari. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas ya. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Di sini, ketika gas menjadi padat, itu disebut mengkristal. Sedangkan dari padat menjadi gas disebut menyublim ya. Berikutnya, ketika gas menjadi cair disebut mengembun. Dan dari cair ketika dipanaskan dan kemudian menjadi gas itu disebut menguap. Kemudian, peristiwa yang lainnya, ketika zat cair menjadi padat itu disebut membeku. Dan ketika padat menjadi cair disebut mencair. Nah, anak-anak, itulah gambaran peristiwa mencair, membeku, mengembun, menguap, mengkristal, dan juga menyublim. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Coba kalian jelaskan bagian perubahan wujud benda di atas tadi dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki. Nah, jadi kalian bisa membuat bagan, yaitu bagaimana proses menyublim, mengkristal, menguap, mengembun, membeku, dan mencair seperti bagan yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru tadi ya. Kemudian pertanyaan kedua, coba kalian jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Mengembun itu adalah perubahan wujud zat gas menjadi zat cair, sedangkan menyublim itu adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. Selanjutnya yang ketiga, kalian jelaskan ya perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. Mengembun itu merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi cair, sedangkan disposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Sekarang coba kalian jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Menyublim itu merupakan perubahan wujud zat padat menjadi zat gas, sedangkan mengkristal perubahan wujud zat gas menjadi zat padat. Nah, berikutnya yang kelima, apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal? Mengembun terjadi karena terjadinya penurunan suhu. Menyublim terjadi karena peningkatan suhu zat padat sehingga berubah menjadi gas. Sedangkan mengkristal terjadi karena zat gas didinginkan di suhu tertentu. Selanjutnya, pertanyaan ke-6. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun? Coba kalian jelaskan ya. Nah, peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Selanjutnya yang ketujuh, peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim? Coba kalian jelaskan ya. Nah, peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari itu merupakan contoh sehari-hari yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian sebuah peribahasa yang menyatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik.
Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan juga di masyarakat ya. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.